Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqq al-qa'imina bil qist. Alhamdulillah, pada hari ini saya kedatangan tuan-tuan berdua ya. Nah, di sini kita mau berbagi sudut pandang atau kita bermuzakarah, bercerita perihal apa yang kita jalani sekarang ini gitu. Nah, tidak terlepas dari yang namanya pembahasan tentang zikir, menyebut nama Allah. Nah, di sini kita tidak ada pembahasan yang di luar dari yang kita jalani gitu. Agar apa? Agar kita terbebas dari yang namanya ini sifat-sifat merasanya kita gitu. Karena apa? Biasanya orang yang sudah beramal gitu kan, yang sudah berzikir, Allah akan mengujinya dengan rasa gitu. Perasaan itulah tadi namanya rasa ujub, ya kan? Dia ada rasa yang liar, ada rasa yang tenang. Nah, gitu. Kalau rasa yang liar itulah mengikuti nafsu liarnya gitu. Kalau rasa yang tenang itu dia mengikuti nafsu yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang,
hai nafsu yang tenang, nah, gitu. Di situ dibilangkan disuruh kembali kepada Tuhanmu. Allah telah meridhoinya gitu. Artinya kalau kita berzikir, ya kan? Kalau untuk dapat mengontrol rasa itu tadi, rasanya ada namanya itu apa ya? Kalau orang yang dia beramal, ya kan, menjalani suatu perbuatan amalia gitu, atau peribadatan bilangnya, dia akan menerima namanya. Apa yang diterima? Ya, yang diterimanya tuh dia bikin saja dia rizkinya itu dia merasa, melihat atau mendengar gitu dengan apa yang dia jalani gitu. Jadi nanti rasa itu ada namanya rasa ujub. Nah, biasanya orang yang beramal tadi saya bilang tuh kalau dia nafsunya liar, ujubnya itu rasanya dia merasa paling benar, merasa paling banyak beramal, merasa paling sudah selamat. Itulah egonya itu lebih tinggi gitu. Itulah liarnya, nafsu liarnya itu tadi. Nah, sedangkan orang yang tenang, nah untuk menenangkan ini itulah kalau saran saya pribadi ya, menurut sudut pandang nih. Sudut pandang saya itu kita yang namanya berzikir, mengamalkan sesuatu perbuatan zikir itu yang mau kita jalani, kita harus mengetahui tentang ilmunya. Nah, nanti kalau di situ ada menjadi namanya dia kontrol. Ilmu itu kan menjadi akal, itu kita nanti dibekali dengan ilmu, akal itu yang mengontrolnya nanti. Mengontrol apa yang dibuat. Kayak ginilah kan, kita sama-sama sudah berzikir. Kita sama nih berzikir menyebut nama Allah. Cara menyebut zikir Allahnya. Cara menyebut, nanti kan ada cara penyebutan. Kalau cara menyebutnya kenapa saya bilang sama? Iya, Tuhan berzikir menyebut nama Allahnya. Fadkuruni alkurukum, Allah, 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 gitu kan? Dan seterusnya gitu. Nanti cara penyebutannya apa sama gitu. Nah, disitulah kita butuh bekal namanya ilmu. Nanti di situ. Gimana? Kira-kira gimana Tuhan? Selama menjalani zikir Allah nih, ada nggak yang dirasa atau yang dilihat atau yang didengar gitu? Kita di lingkup kita aja. Kita biar agar tidak namanya terhindar dari yang namanya cerita mendengar dari orang. Nah, itu nggak bisa kita jadikan tolak ukur. Kita saja. Nah, sedangkan cerita berzikirnya sudah pasti dia ada termaktub yang ada di dalam Al-Quran, ada yang di dalam hadis. Nah, itu menjadi dasar hukum. Tapi sedangkan orang yang menjalani itu kan tidak sama. Itulah dia perlu namanya ilmu pengetahuan gitu. Gimana, ada yang pernah mengalami hal-hal gimana? Masing-masing. Ya, Tuan Fadil gimana? Ya, kan saya termasuk baru di zikir ini Tuhan. Ya. Kalau yang saya rasakan masih tenangnya saja Tuhan. Tenang. Sudah, kalau baru itu, kata baru itu dari kapan gitu? Dari kapan? Oh, dari 2019. 2019. Kalau Tuan Anto? Saya menerima zikir ini dari tahun 2004. Waduh, jauh ya jaraknya. Nah, ini enak nih, seru nih ya kan. Yang satu 2004, yang satu 2019. Nah, kita ambillah dulu cerita yang Tuan alami gitu. Berarti dari 2019 sampai sekarang 2024, ya kan? Itu kan pasti ada fase atau rasa di awal sama sekarang ini. Gimana itu gitu? Ya, kalau fasenya di awal cuman hanya ikut-ikutan ya. Iya. Ikut-ikutan. Kalau yang di akhir ini mulai. Iya, mulai belajar. Mulai. Iya, mulai belajar. Iya, belajar. Lebih baik lagi. Iya. Itu apa yang sudah dipelajari gitu? Contohnya lah gitu, contoh. Ya, seperti yang Tuhan sebut tadi, secara berzikir. Ya. Secara kita memulai ibadah. Ya. Nah, ibadah seperti ibadah sholat. Ya. Mulai gitu.
Perasaannya dari awal sampai sekarang sama? Jauh lebih baik yang ini. Karena sudah ada pengetahuan dasar ilmu itu ya. Dasar ilmu. Iya. Gimana? Tuhan juga sama seperti itu? Apa ada alhamdulillah gimana? Alhamdulillah nggak jauh berbeda. Gak jauh berbeda. Nggak jauh berbeda dengan yang disampaikan Tuhan tadi. Iya, jadi kita gini berbagi sudut pandang ya kan. Ini bukan saya mengajari karena saya bukan guru nih. Ya kan? Karena kita nih kan artinya sama-sama berzikirnya menyebut nama Allah. Nah, dari situ kan enak ceritanya. Kalau udah kata sama, artinya kita bisa berbagi sudut pandang dengan apa yang kita jalani. Jadi kalau kita bercerita, pasti yang Tuhan ceritakan saya bisa mengerti kalau saya sudah menjalani yang Tuhan jalani, kan gitu kan. Iya betul. Jadi kalau hanya mendengar-dengar saja sulit lah gitu. Contohnya begini. Kan di situ kita diperintahkan di Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Gitu kan? Wasabbihu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Gitu ya? Gitu ayatnya. Gitu ya. Nah, di situ dalam penggambaran ayat itu yang maknanya, hai orang-orang yang beriman gitu. Berzikirlah kamu menyebut nama Allah banyak-banyak. Dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Kan begitu kan? Sehingga para malaikat memohonkan ampun atas dirimu dan Allah memberi rahmat yang Allah nanti mengangkat kamu dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Sungguh Allah sangat mengasihi kepada mereka yang beriman ini tadi. Siapa? Kembalikan domirnya kepada yang berzikir, yang bertasbih ini tadi. Yang banyak-banyak tadi. Iya. Nah, kata banyak di situ, Iya. banyaknya berapa? Iya. Berzikirnya menyebut nama Allah. Iya, banyak-banyak. Gitu kan? Iya. Banyaknya berapa? Kan di situ ada banyak-banyak. Nah, banyak gitu kan. Berarti kan ada banyak itu lebih dari satu. Misalnya banyak itu 3 banyak, 7 banyak, ya kan? Dan kalau menurut sudut pandang yang pernah saya ketahui gitu, kata banyak itu jamak, dia lebih dari satu. Artinya kalau dia jamaknya 3 gitu, oh ini masuk jamak taksir. Di taksir itu dia lebih dari 1, 3 itu sudah banyak. Jamak taksir killa namanya, karena dia lebih dari 1. Ada jamak taksirnya diukur dengan kusro. Kalau lebih dari 10 itu banyak gitu. Ada jamak taksir kila, ada jamak taksir kusro. Jadi kalau dia banyak itu makanya tuh berarti di situ kata banyak. Contoh nih ya, kita ambil cerita di awal gitu kan. Banyak itu misalnya ada orang bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu berapa kali itu banyaknya? Berarti kan ada jumlah bilangan banyaknya kan? Ada jumlahnya. Boleh nggak kira-kira menyebutnya itu lebih dari yang jumlah itu? Boleh. Kalau dia dikaitkan dengan kata tasbih. Tapi kalau dia sudah ditentukan yang menjadi qat'i, yang sudah ditentukan oleh yang membawa awalnya gitu, yang memerintahkan dengan kata bilangan jumlah, yaitu makanya kata banyak itu ada di yang berbatas, ada yang dia tidak berbatas gitu. Nah kalau berbatas berapa banyaknya kan gitu kan? Kalau dia tidak berbatas berapa, makanya dia kata banyak gitu. Di situ kan itulah sedikit kita biar kita lebih mengetahui gitu. Tuhan mengamalkan zikir Allah ini kan sehabis sholat fardu. 5 waktu. Berarti melakukannya setiap hari. Ya gitu. Berarti zikirnya tidak boleh putus. Iya. Berarti zikirnya jangan putus. Jangan putus. Gitu. Di mana membedakan
kata jangan putus sama tidak boleh putus. Kita harus mengerti tuh. Nah, itu dia tuan. Nih ya, contoh nih ya. Zikirnya sehabis sholat fardu 5 waktu. Berarti zikirnya dilakukan setiap Setiap hari 5 5 kali. kali. Kalau itu tidak dilakukan, sama berarti sekali tidak berzikir. terputus. Terputus, Itulah makna dari contoh gini. Zikirnya jangan putus. Kalau sudah ada kata jangan putus, berarti ada yang terputus. Ada yang terputus. Karena diingatkan jangan putus, berarti zikirnya tidak boleh Tidak boleh putus gitu. Berarti ada berapa kalimat di situ? 3. Ada 3 bahasan kalimat. Yang pertama jangan putus. Jangan putus. Kalau sudah ada kata jangan putus, berarti zikirnya terputus. Kalau dia sudah terputus karena dikatakan jangan putus, berarti zikirnya tidak boleh putus. Boleh putus. Jangan putus, terputus, tidak boleh putus. Tuh 3 kalimat itu kan. 3 kali. Ini nanti jadi bahasan biar kita mengerti dengan pengetahuan apa yang sudah dijalani gitu. Gitu kan? Iya. Nah, masuk kita pembahasannya ya kan. Seru nih, seru. Kunci dulu bahasannya ya kan. Jadi ini kita bukan berpaham atau bukan berpikir, enggak gitu. Kita sesuai dengan apa yang sudah Dijalani. dijalani. Kan Tuhan berzikir sehabis sholat Fardu. sehari 5 5 kali. waktu. Jadi sehabis sholat berzikir kan. Iya, betul. Nah gitu. Ini di masa ini. Kita ambil satu tolak ukur. Tadi dikunci dulu bahasanya. Kata jangan, terputus, tidak boleh putus. Jangan putus, terputus, tidak boleh Tidak boleh putus. Gitu kan. Kalau kita mengambil timbangan atau timbangan dasar agar kita mengerti nih ilmunya gitu. Setiap suatu perkara amalia itu kan pasti ada yang mengajarinya, betul ya? Betul. Kan tidak mungkin Tuhan membuat-buat sendiri gitu. Iya. Nanti sok paten pula ya kan. Awak mesti mengikut. Nah, itu di situ agar kita menyadari gitu. Nah, misalnya gini. Nabi Allah Muhammad SAW kan membawa suatu syariat Iya. seperti sholat. Iya. Berarti ketentuan sholat siapa yang menentukan? Nah, Nabi. Nabi. Sehabis sholat kan berzikir tadi. Berzikir. Apakah orang yang mengikut Nabi sehabis sholat tidak berzikir? Pasti berzikir kan? Pasti berzikir. Berarti sholat yang diamalkan itu sholat Nabi. zikir yang diamalkan adalah zikir Zikir Nabi. apa contohnya gitu agar dapat mengerti gitu. Iya. Misalnya sholat, kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti aku sholat. Itu wasiat Nabi kepada sahabatnya gitu. Berarti gimana Nabi sholat, begitulah sahabat itu melakukan sholat itu. Itu kan masih pesan. Cara mengerjakannya kan hanya orang-orang yang mendapat petunjuk langsung dari Nabi, namanya tunjuk ajar. Kalau yang lainnya nggak berjumpa Nabi, tapi dia tahu bahwa orang yang jumpa Nabi itu diajarkan sholat, dia hanya mengikut kepada orang yang berjumpa saja. Ini kan dia yang mengikut aja, Iya, mengikut. gitu kan? Iya, iya. Jadi gitu. Berarti ada sholat Nabi, berarti ada zikir yang diajarkan Nabi. Kesimpulannya ada sholat Nabi, ada zikir Nabi. Makanya adalah misalnya zikir Nabi yang sangat kita ketahui sampai saat sekarang ini yang masih diamalkan itu, dia zikirnya la ilaha illallah. Itu semua ada alasannya di masa itu. Kenapa Abdul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu ya, seabdul-abdulnya zikir, seutama-utamanya itu adalah zikirnya la ilaha illallah, gitu kan. Dan nanti mereka disuruh di situ bertasbihat. Itu tadi ada jumlah bilangannya. Tasbihnya misalnya subhanallah, 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 alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Di situ nanti alhamdulillah, di situ ada ucapan-ucapan itu sebanyak 33 kali setiap kata sebutan tadi itu. Nah, itu yang dinamakan zikir Nabi, karena ada wasiatnya yang disampaikan kepada sahabat ya, dari nabinya gitu. Makanya termaktublah di dalam suatu penggambaran cerita hadis. Nah, kenapa Tuhan zikirnya Allah Allah tidak seperti itu? Kan pasti ada alasannya. Iya. Jadi begini, setiap perintah itu pasti dari Tuhan.
Tuhan Allah. Nah, setiap-tiap perintah itu ada Rasul junjungan yang mengajarkan tentang perihal perintah itu. Zikir Allah ini dia memang adanya pada masa zaman akhir. Gitu. Berarti kita ini sudah zaman akhir lah nih. Kenapa? Udah ada yang berzikir menyebut nama Allah gitu. Nah, jadi ada zikir yang dia diucapkan, diajarkan langsung oleh Nabi, itulah yang dikatakan zikir Nabi. Karena Nabi yang mengajarkan di masanya. Ingat, setiap-tiap orang ada masanya, setiap-tiap masa ada orangnya. Itulah zikir Nabi yang diajarkan Nabi di masa itu. Sehabis sholat membaca la ilaha illallah dan bertasbih, membaca takbir, tahtim, tahmid, itu kan dibaca gitu kan. Itu di masa yang sudah ditentukan di masa Nabi. Nah, karena itu suatu perintah, ada nanti dia gambaran dia itu wacana namanya. Nabi juga menceritakan tentang zikir Allah ini. Kalau di awal kan mengajari kepada sahabatnya. Kalau di akhir gitu, bukan Nabi yang mengajarkan, berarti zikir apa gitu. Makanya bilanglah zikir akhir zaman, karena dia membilangkan zikir akhir zaman dengan kaitan ucapan penggambaran yang dibilangkan Nabi, bahwa ada hadis mengatakan la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah. Dalam satu gambaran berarti ada yang berbuat itu gitu. Untuk menjadi suatu tolak ukur. Baru nanti ada di dalam suatu gambaran hadis yang lain sabaqal mufarridun gitu kan. Siapa kaum mufarridun ya Rasulullah? Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Kaum mufarridun ini, orang yang berzikir Allah ini, dia memang tidak hidup di masa Nabi. Gitu. Dia adanya memang di akhir pada saat mau kiamat gitu. Berarti yang diyakini gitu. Siapa pemimpin akhir zaman itu gitu. Siapa yang diketahui gitu. Yang disebut Nabi itu ya. Iya, yang disebut Nabi itu. Nah, Nabi ini kan junjungan, mengasih wasiat, sehingga termaktublah di dalam hadis-hadis. Kan ada pemimpin akhir zaman, itulah yang diyakini Imam Mahdi. Kira-kira gitu. Nabi tadi kan mengajarkan zikir. Imam Mahdi mengajarkan zikir enggak? Enggak usah, ini sebelum sampai ke masa Imam Mahdi ini. Setelah masa Nabi ada enggak masa wali-wali Allah? Ada kan? Wali-wali Allah itu mengajarkan zikir enggak? Pasti mengajar. Nah, kalau dia yang mengajari, sebagaimana Nabi Allah ini kan junjungan, wali Allah ini kan menjadi junjungan. Nah, pemimpin akhir zaman ini kan junjungan. Berarti yang paling mudah dimengerti bahasanya, kalau di awal itu zikir Nabi, kalau di pertengahan itu zikir para wali, kalau di akhir zikir pemimpin akhir zaman. Siapa pemimpin akhir zaman? Gelarnya Imam Mahdi, berarti itu zikir Mahdi gitu. Kalau mau mengurut, itulah sedikit pengetahuan tentang cerita zikir tadi. Jadi gitu. Jadi harus mengerti. Jadi kalau tidak ada, ini tidak ada dari Nabi, kata siapa? Yang tidak ada apanya. Gitu. Ini semua yang dikerjakan yang ada diucapkan Nabi. Berarti secara realisasi, kalau Nabi Allah Muhammad SAW itu yang diikut apanya? Kalau untuk kita di masa ini? Perkataannya begitu. Kalau nabinya mana bisa diikut? Gitu kan? Juga enggak ya. Kenapa? Kan udah dibilang tadi, setiap-tiap masa ada orangnya. Setiap-tiap orang ada masanya gitu. Awak mau ikut Nabi, awak tak hidup di masa Nabi, kan ini yang dibilang cerita dalam cerita nih, gitu. Makanya saya bilang tadi, ini cerita yang kita jalani di saat ini, gitu. Nah, jadi begitu. Jadi zikir Allah itu zikir zaman akhir. Zikir Allah ini ada nggak termaktub di dalam Quran? Gitu. Tadi di hadis ada. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Ternyata kan ada. Nah, berarti ini adalah suatu perintah Tuhan juga. Disitulah kita harus mengerti orang yang berzikir ini, bahwa zikir menyebut nama Allah ini adalah perintah Tuhan yang termaktub di dalam ayat yang kita baca tadi. Perintahnya kepada mereka yang beriman. Kalau yang nggak beriman,
Artinya apa? Dia tidak beriman. Kata beriman tuh begini. Kita beriman kepada Allah. Terus kalau nggak beriman kepada Rasul, sah nggak itu pengakuan imannya? Sepengetahuan saya tidak sah. Tidak bisa. Berarti harus beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Karena ada di dalam rukun iman. Iya, iya. Arkanul imani sittatun antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, gitu kan? Wa bil yaumil akhir. Gitu. Itu kan? Jadi di situ dikatakan bahwa kita itu kan mengikut kepada Rasul junjungan, gitu kan? Nggak mungkin kita nih buat-buat sendiri, gitu. Nah, kalau menurut sudut pandang saya, orang yang mengikut pemimpin akhir zaman, bilanglah Imam Mahdi, itu sudah pasti dia mengikut Nabi. Karena nabinya tidak bisa diikut, ucapannya yang diikut. Berarti kan kita mengikut pemimpin akhir zaman itu. Dengan apa? Apa tanda dia berimannya? Itulah tanda alamatnya berzikir menyebut nama Allah. Kenapa? Rasul Allah di awal itu adalah pangkat ketinggiannya Nabi. Rasul Allah di akhir pangkat ketinggiannya Mahdi Allah. Nah begitu. Jadi orang yang mengikut kepada Mahdi Allah, bilanglah Imam Mahdi, itu orang yang dia mengikut Nabi itu juga, tapi secara ucapannya, wasiatnya itu yang diikut. Nah, orang yang mengikut itu kan nggak bisa mengaku-ngaku saja, harus ada perbuatannya. Nah, karena di situ kata rukun beriman tadi itu kan wa kutubihim, kan membawa kitab. Ya gitu. Nah, di dalam penjelasan kitab itulah nanti ada namanya cara-cara orang itu mengamalkan sesuatu yang menentukan atau yang menjadi suatu tolak ukur ciri dia mengikut kepada apa yang dia ikuti kepada junjungannya di masanya. Gitu. Jadi harus mengerti. Udah kan? Udah sampai situ udah paham lah ya. Jadi zikir Allah ini ada perintah di dalam Quran? Ada. Berarti orang yang berzikir menyebut nama Allah itu termaktub di dalam Quran bahwa mereka itu menandakan ciri dia beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Kan ada tuh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah yang apabila kita mengikutinya mendapatkan hasanah, yang dia nanti pada hari akhir berzikir menyebut nama Allah. Siapa Rasul di akhir itu gitu. Makanya nanti di situ diingatkan lagi dengan kata rasulan juga. Apa itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, dari situ ketahuan nanti. Tadi Rasulnya di akhir zaman berzikir menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak. Baru di situ laqad ja'akum rasulun min anfusikum, datang seorang rasul kepadamu dari kaummu sendiri. Nah, pertanyaannya kaum yang mana gitu. Kaum di akhir zaman yang mencirikan kepada rasul yang banyak berzikir menyebut nama Allah secara perbuatan, itu rasul yang dia membawa kaum, itulah yang dibilangkan kaum mufaridun. Kaum mufaridun itu juga dibilangkan Nabi dalam penggambaran cirinya. Sabaqal mufaridun. Kaum mufaridun telah mendahului. Cirinya banyak berzikir menyebut nama Allah. Gitu. Ini kan perkataan Nabi semua ini. Yang termaktub di hadis, yang termaktub berada di dalam kitabullah, yaitu Al-Quran. Jadi perintah berzikir menyebut nama Allah ini itu ada termaktub di dalam Al-Quran. Jadi begitu, udah dapat dasar ilmunya gitu kan. Kembali kita ke konteksnya tadi. Apa tadi konteksnya tadi?
jangan putus. Jangan putus. Kalau sudah ada kata jangan putus berarti ada yang Ya, terputus, tapi tidak boleh. Tidak boleh putus. Tuan, kira-kira menurut sudut pandang tuan-tuan gimana bahasanya tuh? Coba biar kita berbagi sudut pandang. Mana tahu saya juga bisa belajar, bisa mendengar. Memang kalau Nah, saya gimana? pribadi kayaknya agak rumit memang itu tuannya. Iya, Tapi yang namanya belajar, iya, ya inilah datang kami bertamu ini ya mm-mm. mau bertanya jawab gitu tuannya tentang bahasa itu tadi. Ya mana tahu Tuhan bisa lebih menjabarkan lagi gitu kan, karena kan konteksnya belajar gitu. Kalau kita bukan belajar ini, Ya, kita sama-sama berbagi sudut belajar. pandang, karena saya bukan guru ya kan. Iya, iya, betul. Itulah maksudnya. Gimana Tuan Fadil? Menurut sudut pandang Tuan gimana? Ada jangan putus, Iya. terputus, ya, tidak boleh putus. Kita nanti bisa mengambil suatu, kan ini cerita yang jelas yang dijalani, bukan cerita dalam cerita ini gitu. Pasti orang yang mengamalkan sesuatu, kalau dia memang mengerti, dia pasti tahu itu dengan bahasa itu. Contoh gini, sebelum masuk lagi, kembalikan lagi, ini belum bisa nih masuk nih. Belum connect deh. belum connect. Iya, belum connect. Oke ya, kita tadi di awal bercerita, tadi udah kita ketahui sama-sama bahwa zikir Allah itu zikir Zikir. di masanya akhir zaman. Zaman. Sudah pasti zikir itu ada yang memimpinnya, Iya. ada yang mengajarinya, ada yang menjadi tunjuk ajar di situ. Hmm, Di awal tadi dibilang zikir Nabi, karena Nabi yang menjadi tunjuk ajar. Di pertengahan ada namanya zikir wali-wali Allah, karena wali Allah itu yang mengajari tentang zikir kepada orang yang meyakininya, kan begitu juga. Kalau zikir Nabi diamalkan setelah sholat Salat fardu, fardu. ya itu berarti zikir Nah, Zikir Nabi. Apakah orang yang setelah berzikir dia terus berzikir sampai datang sholat lagi? Tadi sholatnya 5 waktu. Iya. Biar tahu kita bahasa tadi itu. Pertanyaannya. Ini sehabis sholat berzikir. Iya. Bilanglah zikir Nabi gitu kan. Ya gitu kan. Terus apakah dia menunggu waktu sholat yang lain? Dia terus berzikir itu sehabis sholatnya untuk dapat dia berjumpa dengan waktu dia berzikir lagi. Sampai waktu sholat itu dia lamanya berzikir gitu. Tidak terputus ini. Hah? Gimana? tidak pasti terputus lah tuh. Itu maksud saya. Kalau sehabis, jadi menjadi tolak ukur gini dia. Zikir Nabi tadi kan la ilaha illallah. Iya. Baru membaca Allahu Akbar 33 kali. Membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah 33, menjadi subhanallah 33 kali. Itu zikir Nabi yang diamalkan selepas sholat Fardu. fardu. Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah orang yang mengamalkan zikir itu dia terus beramal itu sampai datang waktu sholat berikutnya? Kan tidak mungkin. Mungkin ya. Karena apa? Karena dia beraktivitas. Berarti terputuslah di situ zikir nabinya yang terputus. Sampai Nah, kan dibilang zikir nabinya tadi kan awalnya jangan putus. Karena ada kata jangan, terputuslah dia. Tapi kan zikir tidak boleh putus. Maka di situ ada kata tasbihat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu kata bertasbih itu di waktu pagi dan petang itu maknanya begini. Jadi jangan dimaknai waktu pagi sama sore hari gitu, enggak. Habis pagi kan datang petang lagi. Habis petang datang pagi lagi. Artinya tidak terputus dia itu. Di situ dia tidak terputusnya. Maka di sini adalah penjelasan. Ini kita mengambil yang sudah ada sejarahnya dulu. Baru nanti kita masuk ke masa ini gitu. Jadi kata jangan putus itu diingatkan. Berarti karena dia apa? Bakal terputus. Sementara zikirnya tidak boleh putus. Nah, tadi itu zikir Nabi dipastikan dia sehabis sholat, ya kan, mengamalkannya la ilaha illallah gitu kan.
Kan ada di luar dari itu zikir-zikir yang lain. Kita paling udah diketahui orang banyak lah nih ya. Bukan kita cerita dalam cerita lagi gitu, yang sudah sama-sama ada namanya zikir qalbu gitu. Di situ nanti letaknya. Cuman ini kan masih cerita tuh. Praktek pengerjaannya apa sama seperti orang yang di luar gitu. Jadi setiap dia bergerak itu, dia pasti berzikir agar tidak terputusnya dia berzikir dan bertasbihnya dia. Kan nggak mungkin habis sholat zikir seperti itu sampai menunggu waktu sholat, kan dia punya aktivitas. Disitulah dia dituntut untuk supaya agar tidak boleh putus zikirnya, dia berzikir lagi. Apa tasbih yang dia ucapkan? Pasti kan Nabi mengajari ini itu juga. Gitu. Jadi menjadi tolak ukurnya itu kata tidak boleh putus tadi itu di situ. Nah, apakah kolbunya saja yang berzikir gitu? Yang sudah banyak orang tahu ini yang sudah pada umumnya saja, yang sudah sering didengar-dengar. Tapi cara praktek pengerjaannya mungkin tidak sama, sesuaikan masa-masanya aja. Yang paling tahu itu adalah junjungan yang mengajari di masa itu. Makanya ada zikir ruh gitu, ya kan? Gitu kan? Saya aja sampai sekarang kayak mana zikir ruh itu ya gitu. Kayak mana zikir kolbu itu ya. Nah, kata itu kan sudah ada kata kunci ya kan. Kan ada yang lain-lain lagi nggak kita sebutkan lah gitu ya kan. Baru kenapa yang dua ini disebutkan? Karena di awal sudah dikasih tahu sama Nabi. Iya. Karena misalnya dia orang yang bertarekat, mengamalkan amalan tarekat, pasti ini bahasa-bahasa yang keluar. Nah, gitu. Ya kan? Nah, jadi itu yang tidak boleh putusnya di situ. Apakah sama cara pengerjaannya yang Nabi ajarkan dengan wali Allah yang mengajarkan, dengan pemimpin akhir zaman yang mengajarkan? Itu wallahu a'lam. Makanya kita hanya berbagi sudut pandang, itulah kata itu jangan putus. Nah, di sini ada apanya yang menjadi supaya kita itu mengerti gitu kan. Jadi kalau adalah zikir di masa akhir, zikir pemimpin akhir, kan berarti kalau di awal zikir Nabi berarti ada zikir Mahdi. Diamalkan berarti setelah sholat fardu juga. Gitu kan. Nah, itu kan nanti ada yang terputus gitu. Berarti ya gitu dia perumpamaannya. Seperti gitu. Itu juga. Iya. Karena dia di awal sama akhir itu pasti sama gitu. Yang diajarkan ya tentang zikir menyebut nama Allah itu juga. Tuan-tuan yang katanya tadi kan kita sudah sama-sama berzikir, ya kan, sehabis sholat fardu. Berarti kan situ sudah dapat gambaran bahwa selain dari zikir yang setelah sholat fardu itu, kan ada zikir-zikir yang lain Tuhan amalkan, nggak mungkin tidak. Nah, disitulah nanti kan kita tidak bisa menentukan ya kan. Artinya Tuhan kan yang menjalani gitu, Tuhan yang tahu gitu. Dan pasti yang dibuat itu ada arahan dari yang mengajarkan itu. Ingat, saya di sini bukan guru gitu. Makanya saya bilang saya cuma bertanya ini gitu. Iya. Yang kita ceritakan ini artinya ini kan kalau orang yang dia mengamalkan amalan yang katanya ada zikir qalbu atau zikir ruh, ini kan sudah banyak dibicarakan orang sebelum masa kita ini. Jadi itu masih wajar kita menceritakannya. Artinya itulah sudut pandang kata jangan putus, terputus, tidak boleh putus. Karena di situ zikirnya setelah ada perintah zikir kita disuruh wasabbihuhu bukrata wa asila. Kalau pertanyaan saya kan pasti tuan-tuan kan menjalani zikir Allah gitu kan. Sehabis sholat fardu sama seperti yang dijalani di awal oleh para leluhur kita, mereka zikirnya la ilaha illallah ya sehabis sholat fardu. Apakah sehabis sholat fardu setelah mereka mengamalkan zikir itu mereka tidak berzikir lagi atau tidak bertasbih lagi gitu? Seharusnya berzikir ya. Nah, itu maksud saya. Kan tuan-tuan yang menjalani itu gitu kan. Nah, jadi timbul pertanyaan gitu kan. Pertanyaannya begini, apakah sama orang yang bertasbih, berzikir menyebut nama Allah dengan orang yang bertasbih,
Abdul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah gitu. Pasti kata tasbihatnya itu Berbeda ya. Berbeda. ya kan masanya berbeda Iya, masanya berbeda. gitu. Nah itu siapa yang tahu? Yang menjalani Yang gitu menjalani. maksud saya. Iya, iya. Kalau yang saya ketahui yang pernah saya menjalani itu waktu saya gitu dulu ya, waktu saya masih berzikirnya itu la ilaha illallah itu kan, saya bertasbih itu ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tasbihat-tasbihat yang suka diucapkan di luar dari zikir sehabis sholat fardu gitu. Gitu kan juga di zikir Allah Allah itu pasti ada itu. Pasti. Makanya di situ perintah zikir Allah Allahnya ada wasabbihu bukrata wa asilah. Yang kalau tuan-tuan bertasbih itu, kalau menurut sudut pandang saya, pasti nanti tuan di situ di kalimat ayat itu para malaikat memohonkan ampun, ya kan? Allah memberinya rahmat dan Allah mengangkatnya dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang dengan ucapan tasbihnya itu tadi, ya kan? Kenapa? Dia tidak bisa bertasbih itu kalau dia tidak mengambil hukum dasarnya. Zikir dasarnya itu, zikirnya apa? Allah Allah, ya kan? Iya. Nah setelah dia zikir Allah Allah, apa tasbihnya sehingga dia dapat diberi petunjuk gitu tadi, yang Allah mengangkatnya dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Artinya ini kan dia diajari dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu Tuhan yang tahu apa yang disebut kan gitu kan. Mengerti maksud saya kan? Jadi itu juga, jadi di situ kita harus mengerti, oh ini posisinya. Jadi apa-apa yang sudah dijalani itu kita mengerti. Berarti sinkron ya Tuhan ya. Iyalah, mana mungkin awal sama yang akhir sama, karena yang dizikirkan tetap kalimat Allah, kalimat nama sebutan Tuhan itu. Iya, padahal kan zaman Muhammad Rasulullah dulu sama zaman sekarang kan udah Jauh. ribuan tahun kan. Iya, ribuan Kalau tahun. kita ribuan tahun. Artinya itulah katanya itu ada masa. Ada masa kenabian, Iya. ada masa kewalian, ada masa Mahdi Allah, nah gitu. Jadi begitu. Jadi kita harus tahulah, paling enggak ya, kalau nggak tahu sulit nanti. Kalau udah tahu cobalah mengerti, makanya kita belajar lagi. Gitu. Gini ya Tuhan, ada sudut pandang saya begini. Orang yang dia diajari langsung saja, contoh nih misalnya para sahabat Nabi itu, Iya. ketika dia diajari langsung tentang perihal yang sama, dua sahabat yang berbeda, ini satu bisa lupa. Iya. Karena tingkat hafalnya seseorang itu tidak sama. Misalnya kita bertiga nih diajarin sama nih. Iya. Di antara kita nih kan ada yang lupa gitu. Yang Pasti. Dari sumber yang sama. Itu yang diajari langsung Tuhan. Bagaimana kalau hanya cuman mendengar, cuman melihat, memahami atau ikut-ikutan saja gitu, apalagi seperti itu. Yang diajarkan langsung saja, contoh Tuhan pernah nggak mengalami ketika bilanglah seorang guru atau seorang ayah Tuhan gitu kan, ketika mengajari tentang sesuatu hal, ketika nanti udah balik badan aja lupa, pernah nggak? Pernah. Itu gimana itu? Coba. Nah, suatu ketika malam itu dia bercerita gitu kan. Iya. Bercerita berdua. Ya selepas dia bercerita. Dia ini siapa? Bilanglah guru ya. Guru, ya yang mengajari ya. Iya, yang mengajari. Nah, beliau ya. Beliau mengajarin itu seketika itu di hadapan dia dapat. Iya. Nah, setelah panjang lebar bercerita, dia balik badan, entah mau ke kamar atau apa, istirahat kan. Kita ulang-ulang lagi. Kok nggak sama kan gitu. Seperti yang diajarin. Padahal itu diajari langsung. Baru seketika itu. Iya. Bagaimana orang yang dengarkan. Makanya kalau menurut sudut pandang saya gitu, ketika kita diajari langsung, kita terus mengulang itu. Tidak usah berpikir kita bisa atau tidak bisanya. Yang pasti yang disuruh itu yang dikerjakan. Nah, kalau nanti yang membilangkan itu, yang mengajari itu, bilanglah guru gitu kan, mengatakan iya sudah, kan ada menjadi tolak ukur kita. Kalau sudah dikatakannya iya saja udah bersyukur kali kita tuh. Makanya kita bercerita atau
menjalani sesuatu itu dengan apa yang kita alami. Kita jangan ikut-ikutan. Iya. Kenapa? Biasanya nanti kalau sudah ikut-ikutan, udah mulai memahami, ini yang banyak apa? Di dalam orang mengamalkan sesuatu dalam keyakinan, Iya. tak ada yang perlu dipahami lagi. Iya. Iya. Tak ada yang perlu dipikir, dipaham pikir lagi, tidak ada. Dikembangkan. Dikembang-kembang. Artinya apa? Dia itu hanya menjalani apa yang disuruh saja. Perkara Tuhan bisa nggak bisa itu kan masa yang mengapakan nanti. Kalau lupa ya tanya aja lagi gitu. Selagi masih bisa Masih bertanya gitu. Tapi ada gimana? Tuan. Ada yang saya ingat cakap beliau itu, yang nampak saja susah, Iya. apalagi yang tidak nampak. Nah, itu Iya, yang selalu betul. saya ingat itu. Iya juga. Iya juga. Iya Yang juga. nampak aja susah. Iya, apalagi yang nggak nampak, Iya. dipelajarin. Yang diajari langsung saja Susah. Apalagi hanya mendengar-dengar saja. Nah, itu Tuan. Gitu. Jadi sudah mengerti lah gitu tuh. Oke lah. Jadi itulah. Timbul lagi pertanyaan kepada kita ini. Ini menurut sudut pandang saya. Tadi makanya ada zikir pokok namanya. Zikir pokok itu bilanglah, kalau di awal bilangnya zikir Nabi. Yang mana itu yang diamalkan setelah sholat fardu. Karena di situ ada kata tidak boleh putus. Karena ada yang terputus, di awal diingatkan jangan putus. Nah, setelah itu kan kalau zikir pokok itu kalau dia diamalkan, Zikir iya kan? pokok atau zikir utama nih? Iyalah yang pokoknya lah bilang iya, lagi gitu. ini. Yang sehabis sholat tadi. Ya, pokok. Seperti yang Tuhan amalkan gitu. Bilanglah itu zikir yang diamalkan setelah sholat fardu. Iya. Tuhan mengamalkan itu gitu. Iya. Terus Tuhan tidak mengamalkan zikir-zikir yang lain. Itu dalam bahasa itu kalau menurut sudut pandang saya itulah yang dibilang kosong. Kenapa? Karena tadi awalnya kan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Untuk dia kata beriman mengikut kepada seorang junjungan itu atas dasar perintah Rasulnya, gitu kan? Dia mengakukan apa yang diperintahkan pokoknya dulu, baru nanti dia bertasbih di luar dari itu. Jadi gitu, kalau Tuhan sudah mengamalkan zikir sehabis sholat gitu kan, baru Tuhan tidak mengamalkan tasbih-tasbih yang lain, itu kosong namanya. Bilanglah apa tasbihnya itu yang ada di dalam, itulah yang bilang zikir qalbu atau zikir ruh yang pada umumnya gitu kan, itu yang dibilang kosong. Nah kalau dibalik gimana? Dia tidak sholat, tidak berzikir yang pokok intinya tadi, tapi dia mengamalkan zikir itu juga yang qalbu ruh. Ini namanya sia-sia. Itu seperti yang Tuhan bilang tadi tuh, itu yang diajari langsung, yang nampak. Itu dapat bahasa itu. Bagaimana yang dia nggak belajar, nggak diajari langsung, hanya mendengar. Iya, udah nggak mengerjakan pokoknya, tidak mengerjakan, karena dia tidak apa yang mau dikerjakan, tahu pun tidak, cuma dengar-dengar dan coba memahami gitu. Berat ya. Nah disitulah gunanya ilmu pengetahuan itu. Akal kita ini dibekali dengan namanya nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Artinya nafsunya tenang. Kalau dia nafsunya liar, ya udah asal-asal aja lah. Tapi kalau dia lebih tenang gitu. Kalau umpamanya bisa nafsunya dikerangkeng kan tadi Tuhan kan nggak bisa. Dia ditenangkan. Karena apa? Kalau katanya dia liar, itu pasti semuanya ada gitu. Maka di situ ada akal yang mengontrolnya. Kalau ada kata orang berkata, bagaimana menghilangkan nafsu? Wah bahayalah dia. Nanti jadi pau. Nggak mau apa-apa, udah nggak ada nafsu gitu. Nggak bisa lah. Atau dia bilang seperti malaikat deh. Ya begitulah dia. Kalau nggak ada nafsu. Gimana? Mana Tuhan Anto? Tuhan pernah merasakan gimana selama berzikir itu? Pasti kan punya rasa, punya pengalaman pribadi gitu. Ada yang saya alamin itu ya. Iya.
saja sewaktu menjalankan ibadah gitu ya Tuhan ya. Iya. Sering itu kadang-kadang terjadi sama saya, udah memang benar-benar ini saya kerjakan tapi kok hampa gitu Tuhan. Iya. Hampa gitu. Kenapa kok seperti ini? Nah kadang nanti terjadi tanpa disadari juga mengerjakan, kok tiba-tiba tersentuh terus tumpah gitu, meleleh, tuh banjir lah Tuhan. Gitu ya. Itu ya. Ah, ini seru nih kalau gitu nih. Seru dia. Jadi karena ada pengalaman seperti itu, bolehlah kita berbagi pengalaman gitu. Kan Tuhan pasti itu terjadinya itu pada saat beribadah, pasti membaca, Iya, iya. begitu kan? Iya betul. Berarti ada yang disebut gitu kan, Ada atau yang ada yang disebut. dilafazkan. Iya betul. Boleh nggak kami mendengar apa yang dilafazkan itu gitu? Contoh bacaan, entah ucapan kan gitu ya kan? Iya. Gitu. Jadi kita nanti saya ada sudut pandang saya melihat itu gitu. Karena kita bisa bersudut pandang itu yang Tuhan jalani, yang alami, mungkin Tuhan Fadil mengalami itu juga. Saya juga nanti oh ini letaknya di sini nih gitu. Dengan versi yang berbeda Tuhan ya. Iya, iya. Ya bisa gitu, bisa saja sama gitu. Kira-kira apa yang mau dibaca itu yang membuat Tuhan itu pada saat itu entah membaca Quran, entah berzikir gitu. Iya, iya. Yang sering banyak memang sering itu menyentuh sewaktu saya pas melakukan sujud gitu Tuhan. Sujud melakukan pas di dalam ibadah, menjalankan ibadah di waktu sujud. Setelah itu sewaktu saya masuk ibadah pas kena di surat, membaca surat Quran itu Al-Fatihah itu Tuhan. Di situ ada yang saya dapat yang enggak banyak, sedikit. Arti dari bacaan yang saya sebut Iya. menyentuh, terus tiba-tiba tumpah gitu. Menangis. Itu kan ada rasa sedih, ada Iya, haru gitu ya. sedih, haru gitulah Tuhan. Ya itulah namanya ujub itu tadi. Kayak mana kali dia membacanya kan gitu ya kan. Bisa lah coba kita mengambil sudut pandang, kita dengar ya. Bisa boleh ya? Boleh kan? Ya. Biar kita simak gitu. Kita menyimak bukan berarti cerita benar salah, enggak. Mau dengar suara. Sudut pandang. Iya. Sewaktu saya membaca itu begini kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya iyalah kalau kayak gitu bacanya. Kalau saya pun jadi makmumnya, saya pasti merasakan hal yang serupa gitu. Artinya begini, saya juga pernah mengalami begitu ketika mendengar orang membaca atau pas saya sendiri membaca kadang. Dan itu kan dia tidak setiap hari kan.
Iya, kadang-kadang mau itu nggak setiap Timbul pertanyaannya, Iya. kenapa tidak setiap hari ya begitu? Iya. Terkadang ya, Terkadang. terkadang kok ada rasa itu, terkadang nggak ada gitu. Iya, iya betul. Itulah rasa itu tidak bisa diada-adakan. Oh, itu. Karena rasa ujub itu kan orang yang menjalani itu dia yang menerima rezeki itu, Iya, iya. ya kan? Iya. Dia mengulang-ulang setiap hari sholat membaca surat yang sama gitu kan, membaca. Kok kadang ada kadang enggak? Itulah namanya rezeki. Pada saat nggak ada mungkin banyak pikiran ya kan, ingat harian, ingat bulanan gitu kan. Nafsu liarnya masih banyak memikirkan, belum tenang. Belum tenang. Tapi kalau dia sudah tenang, ya kan, lebih ke arah situ. Contoh aja gini ya, Iya, iya. kita mengambil cerita leluhur kita di awal, Iya. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kan terkenal garang ya, Iya, tegas lah gitu ya. Tegas, ya. Artinya ketika dia mendengar bacaan keluarnya itu, dia bisa meneteskan air mata itu. Sebab apa? Pada saat itu dia tidak ada kegarangan di dalam dirinya. Tidak ada nafsu liar itu yang mendominasi di dalam dirinya. Sehingga dia pada saat itu dalam keadaan tenang. Ketika dia mendengar bacaan Quran itu, dia kan tahu maknanya itu. Iya. Maka dia ditimbulkan rasa ujub itu tadi. Ujub itu, ingat, ujub itu dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa. Gitu. Ada rasa yang dia apabila dia mendengar bacaan Quran, dia kembali ke masa ayat itu gitu. Bisa kembali ke dalam maknanya, bisa saja kembali ke dalam di masa di mana kisah tentang Quran itu diturunkan, ayat itu gitu. Bisa sejauh itu. Ya bisa lah. Karena gini Tuhan, itu ada alasannya semua. Iya, iya. Alasannya apa? Di dalam diri seseorang itu, ya kan? Kan dia tidak hanya akal saja. Dia ada kolbunya, ada ruhnya. Tadi kan udah dibahas di awal. Di awal itu kan ada zikir yang diajarkan Nabi itu namanya zikir Nabi. Nah, di luar dari itu, zikir Nabi kan sudah dibilangkan begini cara mengamalkannya. Kan ada cara bertasbih yang lain gitu. Cara berzikir yang lain, itulah zikir kolbu atau zikir ruh. Nah, ruhnya itu yang diingatkan. Jadi kan di dalam ruh ini kan punya ruang. Ruangnya itu kolbu itu. Apakah kolbu tidak punya mata? Apakah kolbu tidak punya telinga? Apakah kolbu tidak punya lisan? Makanya kolbu kan suka mendengar, suka berkata-kata. Apakah ruh itu tidak begitu gitu? Itulah suatu gambaran. Jadi begitu. Sayyidina Umar saja gitu, yang begitu garangnya gitu, yang begitu tegasnya ketika dibacakan ayat, dia mendengar bacaan ayat Quran, dia bisa terharu gitu. Itulah rasa ujub. Nah, ada ujub juga yang dia tadi tuh lawan dari kata tadi apa? Rasa apa? Nafsu yang tenang, ada nafsu yang liar. Kalau dia dibawanya keliarannya gitu, nanti dia bisa merasa dia sombong. Itu biasa apa? Kalau yang sombong itu biasa orang yang lebih tahu, pasti kan dengan ilmunya. Orang yang sombong itu karena dia berharta, dengan banyak hartanya. Orang yang sombong itu dengan pengaruh, dengan kekuasaannya gitu. Nah gitu. Karena dia punya, ada rasa itu. Jadi begitu. Makanya makanya saya tanya, Tuhan mengalami itu kan tidak setiap hari kan? Tidak, ada waktu-waktu tertentu. Nah, kalau sudut pandang saya, pada waktu itu jiwanya lagi tenang. Ya. Alhamdulillah. Tapi kalau saya aja mendengar kalau Tuhan, nah ini saya tanya lagi. Tuhan kan membaca. Iya, benar. Lagunya memang seperti itu. Sewaktu saya menjalankan di dalam Enggak, ibadah, nada lagunya itu seperti itu. seperti itu ya. Karena saya memperhatikan nih, saya melihat langsung ya kan. Saya bukan mendengar-dengar lagi, saya melihat Tuhan langsung baca dan ada gerakan loh di situ. Iya. Tuhan sadar menggerak-gerakkan itu. Enggak sadar. Saya hanya di situ dia. Iya, fokus dengan bacaan itu. Iya, di situ dia. Artinya ketika orang bergerak, ya kan? Tuhan lah misalnya bergerak sesuatu. Ini kita ngambil satu contoh. Ini cerita nggak usah cerita dongeng ya, cerita nyata aja. Ini gelas, ya kan? Ketika saya mau mengambil gelas ini, kan saya sudah berniat mau meminumnya. Aku mau minum gitu. Apa Tuhan berucap mulutnya? Kan enggak. Tapi di situ niatnya mau minum.
Artinya apa? Di situ kan dia bersuara, mau minum, tapi bergerak. Yang bersuara apanya? Gitu dia. Iya, yang bersuara apa? Tapi kalau Tuhan bilang, dia kan gini, ada irama itu kan dia ucapannya dulu atau gerakannya dulu. Contoh nih, gelas lagi nih. Saya mau ucapan dulu, aku mau minum. Gitu kan? Ada yang enggak dia udah gerak aja dia gitu. Dia mau minum gitu. Artinya kan dia mau gitu. Artinya ada suara yang di dalam. Nah, begitulah itu. Tuhan kan bergerak itu pada saat membaca itu. Mengingat gitu. Itu kan di dalam diri itu kan tidak. Maka itulah ditanya yang itu namanya dia nanti mulailah memahami tentang bertempatnya dia gitu. Oh, ini apa ya? Yang zikir itu apanya, yang sholat itu apanya gitu. Kalau dia sholatnya sudah bertempat, zikirnya bertempat, kalau kata bertempat ini ada kemungkinan dia diterima. Kalau sudah diterima, apa bukti dia diterima gitu? Ya salah satunya dia menerima. Karena ada yang sudah diberinya gitu. Kalau orang mau diterima gitu kan. Kalau belum ada yang diberinya, artinya perbuatan itu dibuatnya dulu gitu. Sehingga nanti dia menerima apa? Kan Tuhan menerima rasa. Rasa apa? Rasa haru. Rasa itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah berbuat. Kenapa orang kok tidak bisa berbuat ya? Tidak bisa merasakan itu karena dia tidak mengulang-ulangi, tidak berbuat. Gitu. Ya lakukan aja terus. Makanya disuruh zikirnya jangan putus. Kalau udah kata jangan putus, udah pasti terputus itu. Kenapa? Karena itu tadi saya kasih contoh gambarannya tuh. Karena itu terputus, zikirnya tidak boleh putus. Makanya di antara kolbunya, ruhnya, atau zikir yang sehabis sholatnya itu saling mengisi. Itu masih 3 yang saya sebutkan. Karena itu yang pada lazim umumnya orang banyak bicarakan. Yang selebih-lebihnya lagi ya nantilah itu ya kan. 4 mata lah tuh. Bukan itu. Ada tempatnya sendiri gitu. Bukan ranah kita. Bukan ranah kita. Iya, bukan ranah kita menjelaskan itu. Jadi kata banyak-banyak tadi itulah dia ada yang berbatas, ada yang tidak berbatas gitu. Kalau zikir Nabi itulah zikir, bilanglah Nabi itu kan orang yang mendapat petunjuk gitu kan. Artinya zikirnya menunjuki apa? Bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu. Zikir di masa sekarang ini itulah zikir, bilanglah zikir yang kita amalkan di akhir zaman, zikirnya Allah itulah. Gitu kan. Itu zikirnya juga ya memberi petunjuk bahwa Allah itu Tuhan gitu. Itulah singkatnya. Nanti kalau mau diluaskan lagi ada gitu. Kalau sudah masanya gitu kan, baru dia dapat diceritakan. Paling tidak kita yang berjalan, yang mengamalkan sesuatu itu. Saya kalau melihat cara Tuhan membaca gitu kan, waduh asik kali gitu. Itu masih bacaan belum zikirnya ya kan. Kalau zikirnya mau didengar juga kira-kira gitu. Apa Tuhan apa kalau kita kan bertanya ya kan, kalau Tuhan bersedia kita mau mendengarkan, senang kali kita nih. Nggak usah. Oh nggak usah dulu ya udah. Jadi gitu. Kata banyak-banyak itu tadi dia ada yang dia berbatas seperti di awal zikir Nabi itu. Nah jadi segala sesuatu perbuatan itu di muka bumi ini itu tidak ada yang kebetulan Tuhan. Itu semua sudah ada ketetapannya dari Tuhan gitu. Jadi kita berjumpa malam ini pun pada hari ini itu bukan suatu kebetulan, sudah ada suatu ketetapan. Ketetapannya apa? Ketetapannya berjumpa untuk berbicara perihal zikir. Zikirnya apa? Zikir menyebut nama Allah. Cara menyebut Allahnya gimana? Fadzkuruni azkurukum, Allah gitu. Nanti cara penyebutannya itulah tadi ada yang dia seperti di awal sama itu di akhir. Ada dia yang banyak gitu. Banyaknya berapa? Ada yang banyak yang berbatas, ada yang banyak yang tidak berbatas.
apakah selama ini tidak berpikir ke arah situ? Kan di situ fazkuruni azkurkum, ingat, sebut gitu kan. Apa yang diingat? Yang diingat itu yang disebut. Apa yang disebut? Allah gitu kan. Berarti apa yang diingat itu yang disebut gitu kan. Apa yang disebut itulah yang didengar. Sehingga nanti dia ada buah dari rasa itu tadi. Kalau saya mungkin ada gimana lagi? Gimana Tuan Padil? Ya itu kurang lebihnya pengalamannya ya seperti itu masih. Kalau Tuan punya pengalaman yang pernah dialami gimana? Ya seperti sholat ya, Atau berzikir gitu? berzikir belum. Kalau seperti sholat itu ada juga yang seperti kayak Tuan Anto apa yang alamin tadi, Iya. rasa haru gitu kan, ada rasanya. Iya. Karena semua orang pasti mengalami. Pasti mengalami. Tapi waktunya tidak bisa ditentukan. Iya. Gitu. Karena kita nanti ini mau buat ginilah rasa, itu mana bisa. Nggak bisa. Nggak bisa direkayasa. Nggak bisa direkayasa. Iya. Oke lah ya, mungkin pada hari ini kita pembahasannya berbagi sudut pandangnya di situ saja. Iya. Tapi tadi itu saya ada itulah tadi pesannya, kalau apa-apa yang sudah diketahui kerjakan. Apa-apa yang sudah diwasiatkan dijalani, jangan ditambah, jangan dikurang. Sebaik-baik cerita itu adalah cerita yang dia mengingatkan kita kembali kepada Tuhan gitu. Makanya kalau kita mau bersudut pandang tentang apa yang sudah dijalani, yang sudah diketahui, jangan kita memahami lagi dengan apa yang tidak kita dengar, yang tidak kita alami. Seperti Tuhan tadi kan, Tuhan kan misalnya langsung diajari, misalnya bilanglah guru gitu kan, atau orang tua gitu kan, itu aja yang dia pakai. Karena nanti di luar dari itu banyak sekali pemahaman-pemahaman. Padahal tadi apa kata bahasa Tuhan tadi? Yang nampak aja susah. Apalagi yang nggak nampak. Begitu. Kalau saya bilang yang belajar langsung aja sulit. Apalagi cuman mendengar saja. Gitulah dia. Jadi mengertilah maksud itu. Makanya terus timba ilmunya. Apa yang sudah diberikan itu diulang-ulang. Biasanya kalau mengulang-ulang itu dia ada rasa kenikmatan di dalam beribadah atau beramal, berzikir. Kayak Tuhan tadi karena mengulang-ulang di waktu tertentu datang rasa itu, enak nggak gitu? Alhamdulillah. Suka ya gitu ya. Suka kali itu. Plong rasanya. Terus nyaman gitu ya. Iya. Jangan sedih lagi Tuhan ya. Sedih. Sedih. Saya saja pun mendengar sedih. Kalau gitu bacanya. Kalau kayak Tuan Anto tadi, saya aja pun mau menangis juga. Iya. Gitu. Kalau kayak tadi bacaannya. Apalagi dari geraknya tuh. Dari Makanya saya bilang geraknya itu tadi. sadar nggak gitu ya. Itu rupanya nggak sadar. Rupanya Di bawah alam sadar. bacanya sadar. Oh, bacanya Cuman sadar. menggerakkannya itu tidak sadar. Iya. Gitu Sadarnya ya. ke bacaan itu aja tadi. Karena Iya. gestur badannya tadi bergoyang-goyang. Ya kita melihatnya asik kali ya kan. Iya. Dengan itu nadanya memang seperti itu ya. Iya. Tak tahu udah habis saja tadi. Iya, karena kalau lagu itu setahu saya dalam bacaan lagu itu kan ada apa namanya daerah misalnya. Iya. Dia kan punya ciri khas masing-masing. Iya. Gitu kan. Iya. Nanti di tahap apa dinamai terserah daerahnya lah ya kan. Dia menamakan apa. Pasti kan Tuhan juga sama seperti itu gitu. Cuman karena Tuhan nggak menyebutkan aja gitu kan. Kalau saya sudut pandang saya begitu. Oke lah, baik ya. Oke. Mungkin pada hari ini sampai di sinilah perbincangan kita dalam sudut pandang seputar tentang zikrullah, berzikir menyebut nama Allah. Semoga apa-apa yang kita jalani kita selalu dipelihara dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Amin. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allah sabaqal mufaridun. Sabaqal mufarridun. 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 Sabaqal mufarridun.